Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar, Jelas, Miss. Jelas, Miss. Jelas, Miss. terdengar, Miss. Suara saya sudah kedengaran di sana ya? Sudah, Miss. Udah, Miss. Sudah, Miss. Saya nggak mendengarkan apapun di sini. Baik, siapa yang tadi mana nih? Kelompok yang tadi ingin presentasi awal, silahkan. Saya, Miss. Ya, silahkan. Saya, Silahkan. Miss. Iya, sebentar, Miss. Gadis yang share screen. Oke. Di mana? Ini siapa aja anggotanya? Saya Gadis, Eki, Fauzan, terus Claudia, Amanda, Ridwan Safei, sama Adil Maku. Semuanya udah datang ya? Udah hadir? Belum, Miss. Kemana yang lainnya? Udah dibilang di grup tapi belum pada respon. Begitu. Iya. Jadi yang sekarang yang ada siapa aja? I'm here. Jenis Amanda, Miss. Hadir. Okay. Ojan Samila, Miss. Oh, Adil. Hadir, Miss. Kayaknya Adil udah ambil kemarin. Belum, Miss. Baru ini, Miss. Oh, belum. Oh, oke. Silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari PT Street Fashion Creation Indonesia. Next. Tentang kami, secara literal, disguise memiliki arti kata yaitu disamarkan. Kami memakai kata tersebut karena clothing dan aksesoris yang akan dijual berawal dari pakaian bekas masih layak pakai dan akan dirombak kembali dengan inovasi dan kreativitas, sehingga akan terlahir menjadi brand baru. Hal ini dipicu akan kesadaran kami dengan limbah tekstil yang merupakan pemasok sampah terbesar kedua di dunia setelah limbah plastik. Di era global ini, kami ingin menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa kita berdayakan dari limbah yang masih bisa dimanfaatkan dengan kreativitas.
Brand kami mengusung konsep street style sehingga kami menargetkan pasar untuk kalangan milenial dan Gen Z dan unisex. Street fashion merupakan akar rumput dari streetwear yang biasanya dikaitkan dengan busana anak muda. Mode gaya jalanan ini hadir dari kultur musik hip hop, punk, olahraga skate, dan seni jalanan. Mengapa kami memilih tipe fashion streetwear? Pakaian dan aksesoris merupakan salah satu pengenalan diri seseorang. Selain memanfaatkan gaya atau tren subkultural melalui gaya jalanan, kami ingin membantu individu untuk berani mengekspresikan diri walau tampak urakan dan rebel. Gaya jalanan adalah aspek mode yang sangat viral, instan, dan bebas. Peminat dari pakaian street ini sangatlah banyak, namun tentunya harus sesuai dengan budaya di setiap negara. Nah, ini bisa dilihat contoh dari street style. Ini yang sebelah kiri ini men style, terus woman style, couple style, dan hijab style. Karena gaya jalanan identik dengan tampilan yang nyentrik. Di Disguise, kami akan memberi sentuhan seni pada baju bekas layak pakai dengan cat akrilik atau spidol khusus kain, atau memotong pakaian dan menambahkannya dengan beberapa potongan kain motif lain. Untuk melengkapi kesan nyaman dan apa adanya, kami mengaplikasikan denim wash, flanel, dan katun motif tartan. Selain pakaian, kami juga memodif masker mengingat adanya wabah pandemi COVID-19. Visi, menjadi online thrift shop yang mampu memberi manfaat melalui pakaian yang bermutu dan berkualitas untuk industri fashion tahun 2020. Misi memberikan kualitas produk pakaian bekas yang terbaik, mendaur ulang kain sisa yang tidak terpakai agar dapat mengurangi limbah industri tekstil, meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetisi sumber daya manusia, menjaga kepercayaan pelanggan, memberikan pelayanan yang memuaskan, memiliki konsistensi untuk memberikan hasil yang terbaik, ikut berpartisipasi dalam mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Anggota perusahaan. Di sini saya Anisya sebagai CEO menentukan arah strategis perusahaan, menciptakan jaringan bisnis, melakukan analisis terhadap segala fungsional yang ada di perusahaan, dan merancang perencanaan strategis bisnis yang mengacu dari visi dan misi perusahaan. HRD-nya sendiri itu gadis, merekrut karyawan, menciptakan dan membuat kondisi lingkungan kerja yang kondusif, berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan memberikan edukasi untuk meningkatkan keahlian karyawan. Bisnis plan-nya itu Amanda membuat dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat dari sebuah bisnis, merencanakan strategis penjualan, pemasaran, juga kondisi pendanaan, dan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran. Bisnis analisisnya Fauzan menganalisis minat serta daya tarik dari produk yang telah dipasarkan, memahami respon yang terjadi di lapangan setelah produk dipasarkan. Sosial media manager Adil Maku memegang media sosial, membuat caption baik di feeds maupun Instastory, membuat SOP dalam hal kerjasama dengan influencer atau tenaga promote media sosial lainnya. Konten spesialis itu Kak Laudi memahami target pasar, membantu dan menyarankan production ketika membeli dan membuat produksi. Administrasi ada Rizky Baras, merekap data pemasukan dan pengeluaran. Production atau kreatif itu Ridwan Safei yang membuat desain baju, desain feeds, dan Instagram story. Jangan lupa ya follow kita di Instagram di disguise.id. Udah, Miss. Baik, terima kasih banyak Anisha atas presentasinya. Sekarang saya lemparkan kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin mengomentari atau memberikan saran buat perusahaan Disguise ini? Saya persilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan.
Kalau menurut Discuss ini brand personality-nya Discuss itu seperti apa? Brand personality kita itu lebih ke street fashion gitu, Miss. Jadi tuh lebih ke yang rebel gitu. Jadi kalau orang pakai bajunya kayak kesannya itu kalau pertama kali lihat itu kayak rebel gitu. Uh-uh. Itu ada pasarnya. Target pasarnya. Mm-mm. Oh, target pasar kita itu kira-kira dari umur 15 sampai 30 tahun aja, Miss. Kira-kira ada nggak pasarnya? Umur yang 15 sampai 30 tahun ini ada yang mau beli pakaian seperti itu? Kalau untuk sekarang sih emang kebanyakan minatnya minat fashionnya itu arah fashionnya emang ke style yang lebih street style gitu, Miss. Gitu, street. Uh-uh. Bukan ke apa namanya itu? Hijabers. Apa sih? Oh ya, hijab fashion, hijab style. Apa sih istilahnya yang apa jilbab yang gede itu apa namanya ya? Habis mungkin Miss, maksud Miss. Gamis. Gamis. Mm-mm. Enggak sih, Miss. Itu tergantung ya. Karena kan menurut saya tuh kalau misalkan ya karena kan dari kelompok saya juga ini emang kita tuh basic kita tuh emang lebih ke fashion kan. Terus karena kita tuh sama-sama suka di ranah street fashion, terus ya udah kenapa kita nggak ngembangin ide kita aja di street fashion itu karena melihat dari banyaknya pasar, terus kita lihat dari perkembangan sosial media itu juga banyak yang lebih tertarik sama street fashion. Oke. Saya mungkin pertanyaan saya kemudian adalah nanti bisnis kanvasnya itu seperti apa? Indonesia. Kanvas yang ini ya, yang maksudnya yang kita gambarin itu ya, Miss ya. Iya, Jadi jadi stream rock ya silahkan. jadi tuh gini, kita tuh pertama kita cari thrift pakaian thrift dulu kan. Kita belanja dulu thrift gitu. Cuma kita belanja thrift juga nggak yang sembarangan gitu. Kalau misalkan kita dapat ya brand Zara atau H&M atau Pull&Bear, itu kita tetap mencantumkan basic dari brand tersebut. Nah, selanjutnya kita ngerombak. Maksudnya kenapa dirombak itu? Karena di situ kita mainin kreativitas kita. Kayak misalkan kita gambarnya itu kayak ya gambar-gambar yang emang bukan yang kayak gambar kartun atau apapun itu, lebih ke gambar-gambar yang agak rebel. Terus kalau misalkan kayak mau dirombak pakai kain flanel gitu, berarti kita ngejahit, kita ngedesain, kita atur desainnya, terus baru nanti kita tambahin sama kayak kain flanel, terus gambar atau misalkan kayak jeans yang kita dapat itu kayak jeans yang normal, kita bikin kayak repeat jeans gitu, Miss. Oh, jadi ini sistemnya adalah barang yang sebenarnya udah jadi, sudah ada brandnya, kemudian di rebrand. Kalau bekas diri, tapi kan kalau misalkan itu kita misalkan dapetnya basic kayak itu kayak misal Zara atau H&M gitu, kita tetap mencantumkan Miss di ininya di post Instagram itu kita cantumkan basicnya ini Zara, jadi itu kita nggak kena copyright atau itu terus kayak plagiat. Terus ganti dia Anisha brandnya di nama brand produknya itu apa? Disguise juga, nama perusahaannya juga Disguise gitu. Oh enggak, tadi nama perusahaannya PT Street Fashion Creation Indonesia. Nama brand produknya berarti Disguise ya? Iya. Kalau Disguise ini stream revenue-nya nanti itu dari penjualan online atau apa gitu? Kita jual online itu di Instagram, Shopee, Tokped gitu, Miss. Lebih fokusnya ke online sih. Udah ada yang laku belum? Kita baru bikin, terus tapi belum diinin, Miss, belum dijualin. Baru bikin buat contoh nih. Contoh terus kita suruh orang dulu yang pakai bagus nggak gitu. Belum kita pasarin sih, Miss. Oke. Modalnya berapa nih, Syah? Modal itu satu orang 150.000. 150.000 itu nanti base harga per produknya kira-kira berapa?
Untuk harga itu tergantung Miss, nanti itu tergantung dari basic kita dapat thriftnya itu apa. Kalau yang nggak no brand gitu paling sekitar 100 ribuan. Kalau misalkan yang ada brandnya terus kualitasnya masih bagus itu bisa 150 ribu sampai 200 ribu. Tapi itu yakin ya Nisha ada orang yang akan beli dengan harga segitu ya, 100 ribu gitu. Yakin sih Miss. Brand bekas. Pernah nggak Nisha belanja gitu? Atau temannya belanja model Pernah. seperti itu? Pernah, teman aku pernah kayak belanja thrift gitu kan. Terus teman-temanku tuh emang banyak yang kayak all shop kayak gini kan, all shop yang thrift, terus kayak mereka beli thrift gitu. Malah ada yang sampai masih 400 ribu, 500 ribu. Tergantung gitu? Saya kualitas. juga lagi pakai sih, Miss. Makanya saya juga lagi pakai sih. Saya juga habis ini baju H&M, cuman saya bikin kayak tie-dye gitu, Miss. Oh gitu. Nah, ini kalau kaos. Berarti udah apa namanya perusahaan sejenis atau bisnis sejenis dengan model begitu sudah ada ya? Sudah, Miss, sudah ada. Udah ada Miss. Cuman nggak banyak sih emang. Kira-kira peluangnya seperti apa, Nisha? Kalau peluang ya dilihat itu untuk peluang sih paling sekitar 70 sampai 75% sih Miss. 75% apa anak muda di Jakarta gitu? Iya, lebih ke anak muda terus ke kalangan teman. Kalau kira-kira bisnis model kayak gini masuk persaingan yang ketat atau enggak? Sebenarnya menurut saya ini persaingannya cukup ketat ya Miss, tapi tergantung dari ide kita juga, tergantung cara main kita juga. Di situ juga tergantung kreativitas kita juga sih. Gimana caranya kita bikin sesuatu yang kayak ini tuh identitasnya disguise gitu. Oke. Mungkin dari CEO perusahaan lain ada yang ingin dikomentari? Saya persilahkan. Harus ya, wajib untuk mengomentari kalau kalian itu jabatannya sebagai CEO. Jadi harus bisa memberikan kontribusi pada teman kalian yang lain. Ayo saya persilahkan. Kalau dari segi analisa demografi pasarnya gimana, Nisha? Sebentar Miss. Saya juga lagi balesin kelas Miss. Bentar ya Miss. Oke. Siapa yang anggota lainnya yang bisa menjawab ini? Ada Gadis sama Fauzan Miss. Silahkan, Gadis atau Fauzan. Apa Miss tadi, maaf tadi sinyalnya error. Analisa demografinya seperti apa, Gadis? Jadi kan kenapa kita ngejual kenapa kita ngejual pakaian seperti ini? Karena kan ini tuh kayak thrift shop. Dia itu kan cuma ada satu barang, satu produk. Nah, terus kita rombak lagi dan hal ini bikin makin unik gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngepasarin dengan baik, kayak di IG-nya tuh dibikin konten yang lebih bagus gitu, diramein, terus sering-sering up gitu, pasti minatnya juga banyak gitu, Miss. Karena saya lihat kayak orang yang jual thrift shop kayak gini, yang thrift shop terus dirombak lagi tuh ada, tapi sekalinya ada tuh mahal banget, kayak 400 ribu, 500 ribu. Jadi kita pengen ngejual produk yang ramah untuk kantong anak muda, terus di sisi lain pakaiannya tuh unik gitu, Miss. Kalau secara demografi seperti apa ininya? Apakah target pasarnya itu perempuan, laki-laki, kemudian kalau sama persentasenya atau gimana? Kemudian, silahkan. Oh, kalau soal itu kita ngejualnya unisex ya, Miss. Jadi kayak perempuan dan laki-laki gitu. Terus tergantung juga, biasanya tuh kalau laki-laki kita ngejualnya mungkin jaket denim sama
celana denim. Kalau cewek itu biasanya kita mungkin akan menjual hoodie atau cardigan crop gitu, Miss. Jadi sebenarnya pasarnya tuh cewek dan cowok gitu, Miss. Nanti di produknya itu nama brand produknya apakah dia akan dijahit di bajunya, atau di jeansnya atau gimana atau enggak? Kalau rencananya sih kita cuma bikin kan itu kan nanti dicat gitu ya, Miss, kayak dilukis gitu. Mungkin kita bakal ngasih sedikit nama kita di bajunya itu. Tapi nggak dibikin jahitan gitu, Miss, cuma dibikin kayak tulisan aja sedikit gitu, Miss. Oke. Kalau lokasinya Jakarta ya atau ada wilayah lain secara geografinya? Jabodetabek sih, Miss, target kita. Sorry? Jabodetabek, cuman lebih berfokus di DKI Jakarta sih. Tapi ini optimis ya, ini akan jalan bisnisnya. Pasti, Miss. Pasti. Optimis, Miss. Kapan mulai penjualan? Minggu ini sih, Miss. Minggu ini ya. Oke. Ada lagi nggak dari teman-teman yang lain? Silahkan. Adil kemana aja, Adil? Ya, Miss. Adil satu kelompok ya sama these guys? Ya, satu kelompok, Miss. Satu kelompok. Adil di situ perannya seperti apa? Sosial media, Miss. Jadi saya menerima orderan, terus ngeditin feeds Instagram, story, dokumentasi, Miss. Oke. Jonathan, apakah ada saran untuk perusahaan Disguise ini? Brand Disguise? Mungkin karena belum ketahuan plannya, Miss, belum ada masukan. Saya mau highlight di sosial media aja, nanti paling bisa lebih main di influencer kali ya. Karena kan mainnya di fashion, itu masukannya, Miss. Oke, tapi kan thank karena you. belum kelihatan juga, jadi mungkin belum bisa dinilai. Tapi menurut Jonathan, kira-kira bisnis plan-nya make sense nggak? Make sense banget, Miss, karena saya tahu emang banyak sih teman saya juga yang pakai barang-barang thrift, pakai baju-baju fashion dari thrift, karena itu alternatif untuk fashion, nggak perlu hypebeast gitu. Oke. Terima kasih Jonathan. Yang lain? Dari kelompok lain? Saya, Miss, pengen nanya, Miss. Silahkan. Untuk barangnya itu kan apakah kita nyari barangnya atau juga nerima gitu dari orang gitu? Itu aja, Miss. Izin menjawab ya, Miss. Silahkan. Untuk barang kita pakai thrift dari kita tim kelompok juga. Terus kita juga cari. Kalaupun nerima juga bisa sih kalau misalkan kamu ada. Cuma ya kita lihat dulu kualitasnya. Oke. Yang lain? Silahkan. Mau nanya saran Miss. Oh iya, Silahkan. nanti aja. Silahkan Gunawan dulu ya. Oh, iya. Silahkan Gunawan, dilanjutkan. Kalau saya pribadi sih, Miss, daripada cari gitu ya, itu kan jatuhnya harus kayak banyak relasi juga, emang harus gitu kan kalau nyari. Terus agak sulit juga. Terus kendalanya gitu kalau menurut saya agak sulit. Terutama kondisinya kayak sekarang gitu kan, Miss, susah lah geraknya gitu. Usul dari saya sih kayak tadi bisa menerima barang dari orang gitu, atau bisa menjualkan gitu, Miss. Itu sih, Miss, kalau dari saya. Itu terserah dari Disguise ya. Kalau ingin merespon silahkan. Kalau merasa bahwa itu visible untuk bisnis plan-nya silahkan. Kalau enggak ya feel free. Makasih ya masukannya, bisa dipikirin sih nanti. Oke, ya tadi siapa yang ingin memberikan komentar atau bertanya? Silahkan. Saya mau nanya ke Kanisha. Ini kan katanya bisa ngambil barang juga. Kalau untuk konsign bisa nggak? Kenapa? Titip jual kalau ya? konsign bisa.
consignment. Kalau titip jual itu kan gimana ya? Kalau disguise itu kan kita tuh ngerombak ya. Kalau titip jual itu kan kayak ya udah barang kamu itu dititip di saya, terus saya yang menjualkan gitu kan. Sedangkan visi misi kita itu adalah kan kayak merombak barang yang emang tadinya tuh kayak gitu, terus kita rombak jadi sesuai sama ide kita. Kalau misalkan kayak titip jual gitu kayak nggak bisa sih. Oke. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin saran saya yang terakhir buat Anisha dan teman-temannya, dibikinkan ya bisnis kanvas modelnya ya, supaya lebih jelas bisnis plan-nya nanti. Iya, Miss. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Anisha. Iya, Miss. Kita berikan, yes, go. Saya boleh izin keluar, Miss, soalnya saya presentasi di kelas sebelah. Oh iya, silahkan. Iya, makasih banyak ya, Miss. Ya, sama-sama. Oke, baik, silahkan yang kelompok selanjutnya. Iya, Miss. Kelompok Fani ya, Miss. Ya, sebentar, Miss. Kelompok Fani. Kelompok Fani, Miss. Alvin. Grace, Miss. Enggak, Maiko, maaf. Tadi Fani udah duluan ya. Yang tadi saya udah nomor ya, nomor 2 itu. Silakan. Sorry. Mana grupnya? Sebentar, Ada, Miss. lagi disiapin. Oke. Oke, Miss. Dimulai ya, Miss. Ya, silahkan. Selamat malam semuanya. Kami dari Safety yang mempunyai slogan Wear Your Mask for Our Safety. Dari slogan kita juga udah ketahuan ya, berarti kita jualnya masker. Oke, next slide. Suci, next. Oh ya, di sini all priority itu sama aja kayak visi misi dari kami. Jadi memakai masker di masa pandemi ini sangatlah penting, di mana kayak juga ada regulasi di mana tidak boleh menggunakan scuba atau type of yang buff gitu, karena para Kementerian Kesehatan juga sudah membicarakan kalau misalkan itu sangat tidak baik untuk memproteksi mulut dan hidung dari COVID-19 yang sedang bertebaran gitu. Nah, jadi kita juga jual masker di sini menggunakan kayak fashionable gitu, jadi kayak nggak kayak masker biasanya, jadi kayak kita punya motif-motif yang sudah kami pilih tentunya. Next slide. Untuk logo kami seperti ini, di mana buletan itu mensimbolkan pandemi dan menggunakan warna merah dan keoren-orenan. The wavy line atau yang garis bergelombang itu sama kayak kita travel atau bepergian kemanapun yang kita mau gitu. Dan kayak panah di situ kayak mencari arah atau destinasi. Dan selanjutnya juga ada safety yang berarti security gitu, kayak keamanan. Jadi dari apa yang kita jual dengan nama perusahaan yang kita bangun juga mempresentasikan kayak safety berarti sebuah keamanan,
dan brand yang kita jual juga mengandalkan keamanan dari sebuah brand kita gitu. Next slide. Di sini ada our team-nya, saya selaku CEO, Fanny sebagai Technology Officer, Aina juga sebagai finansial yang mengurusi keuangan. Selanjutnya ada Akbar sebagai kepala marketing dan Suci membantu Akbar di marketing, dan selanjutnya ada Sekar di operating officer dan juga sebagai admin. Next slide. Sebentar, miss-nya left. Oh. Our product di sini kami menjual 2 jenis masker untuk batch pertama, di mana kita menggunakan warna tie-dye, di mana juga sedang trending ya warna tie-dye di sini, dan kita juga memilih dengan berdasarkan warna-warna yang unisex, di mana kayak ada warna biru, ungu, hijau, dan juga pink. Dan di sini kita juga mempunyai 2 lapisan kain dalam masker kami. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah cukup untuk memproteksi mulut dan hidung kita, ini sangat cukup karena balik lagi bahan dasarnya kain yang kita pakai juga kualitasnya bagus dan tebal, dan 2 lapis juga cukup aman untuk kita gunakan, dan juga banyak orang gunakan juga sebagai pengganti masker medis ya, karena kan kita berpikir masker medis juga diutamakan untuk para medis, dan juga kita juga berpikir untuk mengurangi sampah medis gitu. Next slide. Di sini ada name of product kita. Yang pertama itu ada Alga Green, berarti yang berwarna biru. Terus Indigo Plum, ini yang di sini warna ungu kebiru-biruan. Yang ketiga itu ada mauve pink. Yang keempat itu ada Midnight Purple. Dan yang terakhir ada warna Lalona, kayak warna galaksi gitu. Next slide. Di sini untuk target market kita, untuk anak-anak 10%, untuk remaja 50%, untuk dewasa 40%, dan setiap perkembangan market kami usahakan untuk di setiap minggunya itu terjual 5 pieces, di mana berarti tugas dari marketing untuk mengumpulkan dan menyampaikan target 5 pieces per minggunya. Jadi di dalam 1 bulan penjualan itu kita menjual sebanyak 20 pieces, seperti itu. Next slide. Untuk for inquiries dan concern, contact us di Instagram safety.pb, sama email address-nya di safety.pb@gmail.com, sama phone number yang tertera di bawah ini. Thank you. Baik, terima kasih banyak Adrian atas presentasinya. Oke, saya lemparkan ke teman-teman. Apakah ada saran untuk Pak Alvin ini? Saya, Miss. Silahkan, Pak Jonathan. Thank you Alvin buat presentasinya. Ya, benar banget kita lagi pandemik, semua butuh masker, dan kayaknya udah pada bosen pakai masker yang gitu-gitu aja. Ya walaupun udah banyak yang jual, tapi bisa lah kalian bikin produk ini jadi makin berkembang lagi. Untuk masukan, kan tadi kayak lihat tim kan kayak CEO, COO, CMO itu kayak top heavy banget. Nah, kayaknya kalau untuk a new company itu jabatan chief itu kayaknya cuma perlu 1 aja. Itu masukan dari saya, kayak mungkin perbanyak di manajer aja, atau kayak di bagian yang eksekutor aja. Karena kalau CMO terus kayak chief itu kan sebenarnya tugasnya hanya untuk planning, untuk supervising gitu. Jadi supaya eksekusinya bisa lebih lancar. Oke, baik, thank you Jo. Ya, tadi sebelumnya juga mau menjelaskan lagi kenapa kami menggunakannya CEO, yang lain sebagainya. Awalnya juga berpikirnya terlalu besar juga untuk company kecil, jadi akan kami perbaiki untuk selanjutnya. Terima kasih, Jojo.
Hai, terima kasih Jonathan dan Alvin. Ada lagi saran dari teman-teman sekalian? Miss, Silahkan, Gina. selamat malam Miss Emi, Alvin sebagai CEO dan teman-teman lainnya. Saya ingin bertanya untuk di safety.tb ini Alvin menjual dengan harga berapa ya kalau boleh tahu, dan kayak besaran maskernya tuh berapa sentimeter? Soalnya jujur kalau saya sendiri pernah pakai masker kayak gitu, kayak ada yang kekecilan, terus ada yang talinya kependekan gitu. Terus kalau boleh saran juga, kalian bisa nyediain yang kayak sambungan head loop atau enggak yang belakangnya ada head loopnya? Itu aja, Miss. Harganya Oke, berapa thank ya? you. Oke, thank you Gina untuk masukan dan pertanyaannya. Untuk masker ini sendiri, kita pakai normal size ya, dimana kayak orang yang mungkin mukanya bulat atau lebih cenderung besar itu bisa pakai juga. Dan kenapa kita nggak ada yang pakai head loop gitu? Karena kan ini masih batch 1. Mungkin nanti di batch 2 kami akan menjual lebih bervariasi lagi masker yang mungkin ada ear loop juga, ada head loop juga gitu. Dan ini kita juga ada 2 tipikal masker. Yang pertama ada yang kayak layaknya masker, yang seperti alga green, indigo plum, mauve pink, sama midnight purple itu dia beda modelnya gitu. Sama-sama bisa sih. Kenapa, Miss? Alvin, ini desain maskernya yang alga green indigo plum ini udah jadi atau dia desain dari awal? Sudah jadi, Miss. Oh, berarti ini barang yang sudah jadi, kemudian Yes. Alvin dengan teman-teman merebrand itu ya? Jadi Aina selaku finansial juga mempunyai kenalan di mana ia juga memproduksi masker. Dia penjahit gitu, Miss. Jadi kayak kita bantu jualin mereka gitu. Kalau begitu posisi kalian reseller? Kalau dibilang reseller juga enggak, Miss. Soalnya dia kayak membuat masker, terus kita bantu jual gitu, Miss. Jadi kayak dia penjahitnya, kami yang jual gitu. Iya, reseller. Kebetulan, iya gitu. Kebetulan Aina juga bekerja sama juga sih, Miss, sama penjahit ini. Jadi kami bisa bekerja sama juga gitu di company ini. Jadi kalau misalnya Alvin sifatnya reseller, saya ada keraguan tentang company-nya ini, originalitasnya di mana? Maksudnya originalitas, maksudnya produksi kami sendiri gitu ya, Miss? Iya, maksud saya seperti ini. Jadi kalau misalnya Alvin menjual kembali barang orang lain, kemudian Alvin mengatasnamakan nama barang tersebut sesuai dengan nama brandnya Alvin dan teman-teman, itu menjadi concern. Karena kalau misalnya pun harus seperti itu, berarti kan kalau dia menjual awal, kalau dia memproduksi awal, berarti kan seharusnya dia sudah under brand ya. Atau kalau dia no brand, harus ada misalnya setidaknya status yang bisa menjelaskan bahwa Alvin itu punya hak untuk merebrand kembali produk ini. Kecuali nggak ada konsen ya. Ya, Mas, Miss, saya mau bantu. Silahkan. Kan kita beli dari distributor, dari penjahitnya langsung, dan dia itu bukan dari brandnya dia, jadi dia bikin aja, lalu dia jual-jualkan tanpa nama brand. Contohnya kita membeli, bukan mereseller lagi. Oh, berarti ya, kita kalian memesan bahannya dari dia, jatuhnya tetap jadi nama brand kita, karena kita membeli, bukan membantu menjual. Oke. Terus perbedaan kekhasan dari produk ini dengan produk lain apa? Sehingga dia menjadi distinktif gitu. Dia menjadi beda, sehingga kalau misalnya Anda menawarkan barang ini kepada saya tertarik ingin membelinya gitu. Ada nggak? Iya, karena bahannya juga sudah premium, beda dengan bahan-bahan lain, walaupun ini 2 lapis, tapi tebalnya tetap sama kayak 3 lapis. Dan juga untuk
fashionable juga sih Miss, karena ada tie-dye-nya juga kan. Kan jarang juga ada yang masker tie-dye, biasanya cuma warna-warna biasa aja Miss, gitu Miss. Di maskernya nanti itu ada ininya nggak, logo brandnya nggak? Atau nggak ada? Atau masker doang? Belum ada logo brandnya, mungkin bisa kami pikirkan lagi. Kalau misalnya nggak ada logo brandnya, saya merasa jadi kayak nggak ada inovasinya gitu. Jadi tuh perusahaannya tuh kayak cuma ngambil, ini bukan perusahaan sih, ini kalau saya mau bilang dagang. Jadi ambil barang orang terus jual lagi gitu. Kalau misalnya harus lebih kreatif, kalau menurut saya itu barangnya harus punya kekhasan, ciri khas, dia harus punya personality dari barang itu, dan personality dari barang itu harus merefleksikan perusahaan dan brand itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini kan judulnya safety, technically secara bisnis perspektif, bisnis opportunity ini sangat bagus menurut saya. Tapi yang menjadi concern saya adalah kalau kemudian safety ini ingin menjadi produk, kan kalian harus berpikir ke depan akan menjadi perusahaan segede apa kan, harus punya visi misi itu. Kalian harus bisa menempatkan bahwa posisi brand dan perusahaan kalian saya 5 tahun ke depan itu memiliki kekhasan, uniqueness yang orang akan selalu ingat, wah brand ini nih safety nih gitu. Sehingga orang mau beli. Cuman kalau misalnya kalian tidak memiliki, ini kalau saya beli misalnya nih Alga Green ini, saya nggak bisa mengenali ini brand apa, so apa yang membuatnya dia tuh menjadi spesial, orang juga nggak akan mengenal identity dari brand itu. Maksud saya seperti itu. Baik, Miss. Mungkin untuk batch 2 di next jualan kami akan ditaruh untuk nama safety di bawah masker. Gitu, Miss. Okay. Thank you, Alvin. Oke, Miss. Saya ingin bertanya untuk yang tadi logonya itu bisa ditampilkan nggak? Bisa Miss, bisa. Nah, ini kan logo brand ya? Iya, Miss. Terus company-nya namanya apa? Safety juga? Jadi kita logo perusahaan sama logo brand sama, Miss. Logo perusahaan dan logo brand sama, safety ya? Yes. Kalau yang logo ini bikin sendiri atau gimana? Ini bikin sendiri, Miss. Di Canvas sih, Miss, sebenarnya. Oke. Jadi ini bikin sendiri. Mungkin pertanyaan saya agak teknis ya. Jadi ini kan logo ini akan muncul di mana di produknya? Apakah dia akan muncul di packaging? Ataukah dia akan muncul di sablon, di apa namanya, di maskernya itu, atau gimana, Alvin? Kalau untuk di maskernya mungkin nanti di batch 2 kami akan usahakan untuk membordir nama safety di bawah maskernya, Miss. Tadi kami sudah sekalian memikirkan untuk menaruh identitas kami di masker kami yang akan kami jual juga nanti. Jadi untuk logonya nggak kami terang-terangan taruh di maskernya, tapi cukup dengan bordir nama safety aja gitu, Miss. Jadi kayak mempresentasikan bahwa brand kami safety ada di masker tersebut gitu, Miss. Jadi ya seperti itu. Terus yang personality dari brandnya ini apa, Alvin? Safe and what? Kalau masker kan udah pasti safe ya. Jadi kalau saya ingin bertanya, saya ingin mengenal
safety ini sebenarnya kalau kerja logonya sebenarnya agak menarik buat saya karena ini seperti logo tahun 70-an. Unik gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalnya ini akan dijadikan embedded ke apa namanya satu dalam bentuk perusahaannya itu, kira-kira safety ini kalau kita lihat logo dari safety ini, apa kira-kira yang muncul di pikirannya Alvin dengan teman-temannya ini ketika melihat logo ini? Jadi itu melambangkan personality dari brand itu. Kira-kira apa? Kalau yang dari pandangan kami ya Miss, kalau kami melihat logo seperti ini safety dan dengan ada tangan memegang masker, ya kayak mempresentasikan jualan kami juga Miss gitu. Jadi kayak oh ternyata dia jual masker ya gitu. Dan juga namanya safety di mana kalau kami menggunakan masker juga safety dari COVID-19 gitu Miss. Itu sih Miss point of view-nya. Oke, thank you Alvin. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada kontribusi saran yang konstruktif ya untuk teman kita, Alvin, Pak Alvin? Apakah ada? Sepertinya kalian malam ini exhausted, jadi diam semua. Miss mau tanya. Silakan Sonya. Alvin mau tanya dong, itu maskernya kira-kira bahannya berapa lapis ya? Oh iya, tadi udah juga dijelasin untuk masker kami itu dia 2 lapis, tapi kami juga sudah mengecek bahan dari masker tersebut. Standar SNI-nya itu kan kalau misalkan masker medis adalah 3 lapis. Tapi kita berpikir kalau misalkan kain dijadikan 3 lapis, malah kalian jadi susah bernafas gitu. Tapi dengan adanya 2 lapis di masker kami, itu juga sudah cukup untuk menangkal adanya virus-virus yang mungkin bertebaran menuju tubuh kalian gitu. Jadi untuk 2 lapis saja sudah cukup melindungi dan cukup tebal gitu. Kalau misalkan pun masker kain ini kita jadikan 3 lapis, malah nanti jatuhnya lebih berat dan mungkin kalian jadi susah bernafas. Seperti itu. Oke. Mungkin mau ngasih saran aja. Jadi kan emang standarisasi dari WHO juga dia kan 3 lapis. Cuman tadi karena perkara bahan kalian punya bahan, takutnya ketebalan atau malah nggak bisa nafas, mungkin bisa nyari yang bahan sangat amat tipis sama naruh celah kayak di tengah gitu loh. Jadi yang beli customer itu bisa ngeganti pakai tisu yang buat abis dia pakai tisu, jadi kan 3 lapis, terus habis selesai itu dibuang lagi, terus diganti lagi gitu. Thank you. Oke Kak, thank you. Itu juga sudah kami pikirkan untuk batch 2 sih. Iya, terima kasih Kak Sonya. Oke. Adrian Dwi, ada saran nggak? Adrian? Halo Miss. Ya, ada saran nggak terhadap perusahaan teman kita ini, safety? Oke. Kalau saya sih kan udah ini apa namanya? Tadi Alvin sempat mention tentang SNI, terus udah klaim juga bisa menangkal virus. Cuman harus lebih ini aja sih apa nanti ketika state produk ke pasar harus bilang juga nih ini maskernya berapa lapis, terus kegunaannya apa, jangan sampai nanti yang beli misunderstanding apa kegunaan maskernya, karena setahu aku yang bisa menangkal virus itu N95. Nah, masker lapis itu cuma 40% bisa menangkal virusnya. Gitu sih, sekalian edukasi ke customer juga. Oke Kak Adrian, thank you. Oke, thank you. Widya, ada saran nggak Widya? Saya udah menyampaikan Miss tadi sama Alvin di chat. Saran saya sih yaitu pas di bagian maskernya mungkin bisa dibordir untuk nama brandnya, atau enggak pas di packagingnya
bisa di print logo terus ditempel di situ. Itu aja sih, Miss. Oke. Thank you, Widya. Iya, Miss. Ada lagi yang lain? Miss Ya, mau silakan. ngasih saran lagi. Silakan, Dulu Miss, Gina. saya mau menanggapi Widya tadi. Silakan, iya, Al. oke. Untuk packagingnya juga kita udah ada stiker dan thanks card di mana kayak udah melambangkan safety banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi sarannya dari Widya, mungkin untuk border kami akan masuki untuk di batch 2 nanti. Kalau untuk packaging kami juga udah mempunyai stiker di mana kayak nanti ada amplop, nanti di stiker dengan logo kami dan di dalamnya itu ada thanks card atas nama kami dan juga ada logo kami juga. Gitu. Oke, thank you, Alvin. Gina, silakan. Iya, Alvin kalau aku boleh saran, kan tadi Alvin bilang ini 2 ply ya, karena biar nggak terlalu ketebelan, biar memudahkan bernafas. Tapi kamu juga harus tambahin anti droplets, Vin. Jadi kalau kamu mau serius, ini kan bahannya kain, takutnya tipis, apalagi dia 2 ply. Kamu harus pakai anti droplets. Mungkin di batch selanjutnya kamu bisa pakai biar lebih aman kan kamu mereknya kan tadi safety kan. Jadi aku saran itu aja sih. Soalnya kita lihat dulu harga kamu berapa nanti kamu jual. Kalau masker-masker lain udah banyak yang dia naruh anti droplets juga di maskernya dengan itu 2 ply itu. Mungkin biar kamu bisa bersaing di pasar juga gitu, biar lebih meyakinkan. Itu aja. Makasih. By the way, ini Alvin harganya berapa nih maskernya? Untuk harga 17.000, Miss. 17.000 ya. Ini kalau saya hypothetically tanya ke Gina ya, dengan harga itu Gina mau beli nggak? Kalau aku nggak jujur karena dia masih 2 ply. Sama aku nggak tahu dia bahannya setebal apa. Kalau aku punya langganan itu harganya 19.500-an itu dari theta.clo itu. Itu dia pakai anti droplets, dia 3 ply, harganya 19.000. Terus ini besar gitu loh. Dia tuh kan muka wajah saya kan termasuk bulat besar ya Miss ya. Jadi kadang kalau saya pakai masker tuh kan kekecilan gitu kan, nggak kecil banget sih, cuma maksudnya tuh nggak nutup, kadang nggak sampai dagu gitu. Jadi itu dia besar, harga 19.000 gitu. Mungkin kalau Alvin mau bersaing lebih di pasaran biar lebih menjanjikan aja gitu. Kamu boleh pakai itu. Jadi ini kan 2 ply sama masker kain. Jadi takutnya kurang antisipasi gitu loh, Miss. Oke. Mungkin sarannya Gina sebenarnya technically tepat ya, menurut saya. Mungkin Alvin dan teman-temannya market research, penelitian dulu, lihat yang di pasar itu yang paling banyak dibeli seperti apa, kemudian customer itu, konsumen itu dia preferably itu produk seperti apa, dan segmentasi dari produknya ini, apakah Alvin ingin masuk ke murah, berarti menengah ke bawah, atau medium range, yang orang menengah ke atas ya, atau mungkin dia kayak seperti premium masker premium. Mungkin kayak contohnya tuh Uniqlo ya. Uniqlo itu dia introduce masker. Dia ada size S, M, dan L. Nah, apakah ingin masuk segmentasi seperti itu atau ingin masuk segmentasi seperti apa? Makanya di bisnis plan-nya itu bagusnya kalau ada bisnis canvas-nya itu ditentukan ininya segmentasi dari dan positioning dari produk tersebut. Begitu Pak Alvin. Oke, baik Miss. Tadi udah dicerna. Boleh saya dari Gina? Silakan. Tadi Gina bilang kan maskernya takutnya tipis atau gimana dan ukurannya juga bermasalah kan, kata Gina. Maskernya itu ukurannya 25 kali 15 cm dan itu udah bisa nutup semua dari wajah. Maksudnya nutup lah walaupun wajah bulat atau oval atau apa. Itu udah bisa ketutup. Menutup seluruh wajah. Nggak kelihatan dong matanya. Maksudnya udah nutup gitu, Miss. Nggak
nggak kekurangan bahan di bawah gitu, Miss. Oke. Dan bahannya juga walaupun dia 2 lapis, tapi dia udah termasuk tebal karena bahannya juga beda. Kan ada juga 3 lapis, tapi bahannya juga tipis karena dari perkainnya itu bahannya beda. Beda bahan juga. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak buat Alvin dan teman-teman yang sudah mempresentasikan perusahaan dan brand produknya. Semoga minggu depan sudah bisa melakukan penjualan ya. Kita lihat nanti progresnya seperti apa. Oke, thank you Alvin. Iya, Miss, thank you. Oke, next. Siapa lagi kelompok berikutnya? Kelompok Grace, Miss. Silakan Ibu Grace. Grace PPT-nya. Bentar ya, Miss. Oke, Maiko. Halo semuanya, selamat malam. Kami dari Lakola Seven Tray akan menjelaskan produk-produk kami. Nama perusahaan kami yaitu Lakola Seven Tray. Lanjut, Grace. Grace. Nah, nama produk kita itu Milky Tea ya. Di sini kita menjual susu coklat kayak gitu. Dan kemudian kita menggunakan botol yang reusable bottle biar nggak mencemari lingkungan ya. Jadi bisa digunakan berkali-kali. Nama produk kita Milky Tea dan kita ada beberapa varian rasa dari Milky Tea ini tersebut. Lanjut. Produk yang kita jual tuh ada varian rasanya. Yang pertama coklat, yang kedua ada matcha, yang ketiga ada red velvet, yang keempat taro. Dan kita itu sudah mau mengenalkan produknya ya ke Ini kok nggak ada suaranya ya? Halo? Iya, Halo? silahkan. Nanti di packagingnya kalau untuk pengiriman di luar Jakarta dan Bekasi kita bisa diantar juga. Nanti ada pengiriman ada inian pengirimannya juga. Jadi ntar ada packagingnya berupa plastik tulisannya Milky Tea juga. Dan ini logo konsepnya. Di tengahnya ada tulisan stiker Milky Tea seperti itu. Selanjutnya. Halo. Dan ini adalah visi misi perusahaan kita. Yang pertama itu menghasilkan produk minuman murah yang layak dikonsumsi, aman dan berkualitas. Yang kedua itu menjadikan Milky Tea sebagai pilihan yang tepat dengan berbagai varian rasa. Yang ketiga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka reseller. Dan yang keempat dapat disukai oleh semua kalangan di masyarakat. Selanjutnya untuk misinya, yang pertama itu kita menyediakan produk minuman yang murah dan layak dikonsumsi di semua kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, memuaskan konsumen dengan cita rasa produk yang kami berikan. Jadi produk-produk yang kami jual tuh bahan-bahannya tuh dengan kualitas yang tinggi ya, nggak sembarangan kita campurin dan langsung kita jual. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
Kemudian yang keempat, kita menggunakan teknologi untuk memudahkan transaksi seperti Instagram, di situ pembayaran juga bisa via transfer. Iya, lanjut. Target pasar kita itu ke semua kalangan ya, dari anak-anak hingga orang dewasa, jadi tidak terkait dengan umur. Kemudian ini adalah akun sosial media resmi dari perusahaan kita, yaitu @milkitiu di Instagram. Jangan lupa di-follow ya. Dan ini saya Panji Fari Gumilar sebagai CEO-nya. Tugas-tugas CEO itu sebagai pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap segala yang ada di perusahaan. Kemudian mengelola perusahaan sebaik mungkin sesuai dengan jalan tujuan dari visi misi perusahaan. Yang ketiga, menganalisis dan menangani segala masalah dalam perusahaan. Dan yang keempat, mengambil keputusan yang berdampak baik bagi perusahaan. Selanjutnya, ini anggota kami bernama Grace Kristalin sebagai bendahara yang tugasnya sebagai menyusun dan mencatat pembukuan keuangan di perusahaan, membuat laporan tentang kondisi dan perkembangan keuangan di dalam perusahaan. Terus yang terakhir, mencatat segala administrasi manajemen keuangan di dalam perusahaan. Kemudian ada Rahma Fairuz Lovenzi sebagai marketing di perusahaan kami. Marketing ini bertugas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, merancang produk, menetapkan harga, kemudian merencanakan promosi, serta melayani konsumen. Kemudian kita ada di seksi produksi. Di seksi produksi ini ada 2 orang ya. Yang pertama itu ada Maiko Veronica, yang kedua ada Divrita Fasya. Tugas-tugas dari seksi produksi itu adalah sebagai pusat produksi untuk menghasilkan produk sesuai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, membuat dan menciptakan hasil produk sesuai kualitas dan kuantitas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, next. Kemudian ada di seksi admin, Mayvira Diwina Putri, yang tugasnya itu sebagai melayani dan menjawab segala pertanyaan pelanggan mengenai produk yang dijual. Kemudian melayani pelanggan dari saat transaksi sampai produk sampai di tangan pelanggan. Dan yang terakhir ada menangani komplain dari pelanggan terkait pembelian produk, pemakaian produk, dan pengembalian produk. Dan seksi yang terakhir itu ada di seksi pengiriman. Ada 2 orang, yaitu Aditya Alfarzi dan Muhammad Sudzaifa, yang tugasnya itu sebagai mengirim paket barang yang telah dipesan oleh pelanggan melalui jasa pengiriman. Kemudian yang terakhir, bertanggung jawab untuk menerima resi ya, pengiriman barang dan salinan faktur penjualan diterima dari jasa pengiriman. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Emi. Sudah, Miss? Baik, terima kasih banyak Panji atas presentasinya. Suaranya Panji ini kayak suara ini ya, iklan gitu. Bagus suaranya. Kayaknya bisa jadi apa namanya? Bisa bawaan podcast seperti itu, penyiar radio atau yang iklan itu. Terima kasih, Miss. Boleh tadi ditampilkan kembali ininya presentasinya. Saya ingin melihat tampilan awal dari personality dari perusahaan dan brandnya. Grace. Sebentar ya, Miss. Jadi ini logonya ya. Zakola Seven Tray. Ini iya, Lakola Seven Tray. Ini Lakola bukan Z. Lakola Seven Tray. Iya.
Kenapa namanya Lacola 7 tray? Karena Lacola itu diambil dari nama Italia, Miss, yang artinya tuh sukses dalam berkarir. Jadi Seven Tray itu kita bertujuh, tapi sebenarnya anggotanya 8 ya, Miss. Jadi ada satu anggota yang baru masuk ketika kami sudah mengerjakan PPT-nya. Dan jadi artinya tuh kurang lebih seperti 7 orang yang membuat perusahaan ini dan semoga menjadi sukses di kelak nanti. Seperti itu, Miss, dari artinya. Oke, kemudian coba di next ininya. Nah, ini adalah logo dari produk. Ya, Miss. Ini logo dari produknya sekaligus menjadi nama produk secara umum ya, Miss. Pertanyaan saya kan ini produknya susu ya, milk. Jadi apa yang membedakan produk ini dengan produk-produk yang ada di Indomaret, Panji? Kita menyediakan beberapa varian rasa yang beda, Miss, yang nggak ada di toko-toko lainnya seperti Indomaret, Alfamart, atau yang lainnya. Awalnya kami ingin membuat banyak varian rasa, cuman karena ada beberapa kendala faktor, jadi kami menjual 4 varian rasa dulu, Miss. Yang ada tadi ada coklat, susu coklat, ada red velvet, ada matcha. Kira-kira potensi pasarnya nanti seperti apa, Panji? Kurang lebih sih di minggu depan kami menargetkan yang terjual itu sekitar di atas 75%, Miss. Kami membuka opening itu di hari Selasa. Oke. Kalau ininya apa namanya? Target umur penjualan kira-kira usia berapa? Target umur penjualan dimulai dari anak-anak, Miss, sekitar umur mungkin 8 tahunan sampai ya semua kalangan umur lah, Miss, intinya. Jadi nggak ada target target pasar yang umur sekian karena ini produk minuman kan bisa diminum oleh semua umur. Ini Alvin apa namanya? Harganya berapa per ini per satu botol? Oh, harganya per satu botol itu 15.000, Miss. Mahal ya? Ya. Enggak, atau itu standar sesuai dengan pasar? Ini termasuk standar sih, Miss, sesuai dengan pasar. Dilihat dari bahan-bahan yang kita gunakan juga standar, Miss. Terus Alvin, kenapa jadi saya mengenal Alvin terus ya? Penyebut nama Alvin. Panji, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sekaligus saran ya. Ini kan sebenarnya bisnisnya dia masuknya red ocean ya. Dalam artian bisnis ini itu bukan sesuatu yang baru. Udah banyak yang melakukan bisnis seperti ini. Jadi itu harus ada sesuatu yang membedakan bisnis ini dengan bisnis model yang lain. Kemudian yang kedua, dibuatkan bisnis kanvas modelnya seperti apa sehingga kelihatan lebih jelas bisnis plan-nya itu nanti ke depan. Kalau itu sekedar dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan solusi yang sifatnya konstruktif ke Pak Panji ini. Saya ada mau bertanya. Silahkan Jonathan. Berarti kan ini ya Kak apa? Produknya ini kan sebenarnya kayak Korean milk gitu bukan sih? Bukan, John. Terus ngomongin susu kan ini produk fresh ya. Kalau misalkan dari perusahaan ini nyimpen sampai ntar dikirim itu kuat berapa lama ya? Sampai nanti di konsumen. Sampai nanti sampai di tangan ini ya. Kalau itu untuk itu sendiri kita nyiapinnya per order, John. Oh, pre-order. Jadi iya misalnya hari ini ada orderan 3 buat dikirim besok. Berarti kita bikin malam ini juga, kita bekukan dulu, besok pagi kita kirim. Berarti karena susu kan produk fresh ya. Berarti itu berapa hari ya? Bisa. Kurang lebih 3 hari. Kalau dari beku ya. Oke. Itu aja sih cukup. Thank you. Thank you, John. Oke, Jonathan. Yang lain, Aziba tadi. Miss mau nanya, Miss. Tiba dulu ya, Pak Satrio ya.
Oh iya, Miss. Maaf Kak, sebelumnya Panji. Ini kan Kakak kan kayak jualan fresh milk gitu ya. Itu Kakak ini kayak homemade atau Kakak tuh ngambil dari barang produksi lain gitu. Terus nanti kayak pakai stempel sendiri. Tuh. Kasih Kak. Kasih Miss. Oke, Aziba, kita ini homemade ya. Kita buat sendiri ini. Produk resmi dari perusahaan kita sendiri. Nggak ngambil dari orang lain. Oke. Terima kasih Aziba. Miss mau kasih saran, Miss? Saya ke Satrio dulu ya. Silahkan Satrio. Oke, Kak Panji, untuk kualitas susunya ini, apakah ingredientnya itu susu bahannya itu bubuk susu kiloan atau pure dari itu, Kak? Pure dari sapinya langsung, Kak? Terima kasih, Kak. Izin bantu jawab ya. Ya, Dit, silakan Dit, Silahkan. yang urusan Silakan. susu. Ya, jadi untuk susunya itu kita menggunakan susu Greenfields yang tidak menggunakan susu bubuk. Jadi kita menggunakan susu fresh milk untuk apa ya? Kesehatan tubuh kita juga kan kalau misalnya susu bubuk itu kan kita kan belum tahu kayak apa ya, kesehatannya benar-benar terjamin gitu kan. Tapi kan kalau susu-susu yang kayak Greenfields, kayak Ultra dan yang lainnya itu kan udah terjamin kesehatannya gitu. Terima kasih. Oke, thank you Adit. Ya Satrio. Kalau untuk flavornya itu rasanya, kan biasanya kan ada yang pakai apa, perasa, atau ada yang juga pakai bahan alami. Itu bahannya pakai apa tuh buat produknya tersebut? Terima kasih. Untuk bahannya mungkin tidak kami jawab ya, soalnya kan itu kan kayak apa ya, bahan baku yang kita jual dan gak mungkin Resep juga kan kita rahasia. tahu. Iya, rahasia gitu. Oke, fair enough. Fair enough. Kalau tidak ingin disebutkan tidak apa-apa. Oke, terakhir mungkin Ramadan, silahkan. Saya mungkin tertarik ngelihatnya, Miss, tapi saya lebih tertarik lagi kalau dikasihin boba, kalau bisa. Oh, itu nanti ada Ramadan. Di batch yang kedua kita mendapatkan topping-topping lainnya seperti boba, ada jelly, ada pudding, segala macamnya. Oh, berarti itu udah terpikirkan oleh Panji ya? Iya, Miss. Oke, good, very good. Ada lagi Ramadan? Itu aja, Miss, ditunggu produknya. Terima kasih baik. Ramadan. Baik, Kakak mau terima kasih. request boleh nggak? Oh, silakan. Apa itu? Jangan terlalu manis. Oh iya, nanti kita bakal Atau manisnya bisa di-adjust gitu. Iya, bakal kita kontrol tingkat kemanisannya juga biar nggak terlalu manis atau nggak terlalu flat juga rasanya. Yang penting rasa produk kita tuh beda dari produk-produk yang lainnya. Iya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Gina sopan sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya atas presentasinya. Mungkin ini adalah kelompok terakhir ya. Sudah nggak ada lagi Kelompok Miss, maaf, kelompok Anastasia, Miss. Miss, masih ada satu. Iya, maaf, kelompok saya juga belum. Tadi udah bilang abis kelompok Grace, Miss. Oke, berarti silahkan untuk kelompok selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Panji ya, terima kasih banyak atas presentasinya. Oke, next ya, terakhir ya. Miss, maaf Miss. Yes. Ini masih ada 2 kelompok lagi, kelompoknya Azara dan kelompok saya belum, Miss. Masih ada 2. Bisa, boleh nggak Miss malam ini dituntasin? Oh ya baik, silahkan. Makasih Miss. Dipercepat aja ya. Iya Miss. Baik Miss, Baik. makasih Miss. Ya. Miss, saya boleh bisa share screen sekarang, Miss? Ya, silahkan Ibu Monica. Terima kasih, Miss. Sama-sama.
Miss, saya izin presentasi ya. Ya, silakan. Ya, selamat malam semua. Kami dari Lens ingin dari kelompok 8 ingin mempresentasikan usaha kami. Sebelumnya lanjut, Mon. Nah, untuk maknanya, lunch sendiri kita ambil dari bahasa Prancis yang artinya makan siang, dan sebelumnya produk yang akan kami jual ini adalah makanan siap saji, Miss. Jadi nggak hanya bervarian, atau nantinya akan ada pergantian di beberapa minggu. Dia tidak hanya menjual untuk makanan ringan seperti dimsum gitu, tapi juga bisa menjual makanan berat yang ada nasi atau mie-nya. Seperti itu. Lanjut, Mon. Tujuan kami membuat company ini adalah kan kita tahu nih, Miss, sudah banyak company-company atau perusahaan-perusahaan atau ham industri yang membuat perusahaan mereka sendiri dengan harga yang banyak yang memberikan harga yang cukup mahal, dan kami mempunyai prinsip untuk menawarkan harga-harga yang affordable, terutama untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar. Dan untuk visi kami adalah menjadikan usaha produksi rumahan sebagai salah satu media alternatif dalam memenuhi kebutuhan tersier masyarakat dalam bidang pangan. Dan untuk misinya, kami ingin memberikan cita rasa yang khas dari setiap menu yang disajikan dan menyediakan apa yang banyak dicari oleh masyarakat. Lanjut, Mon. Dan untuk bagian strukturnya, di sini ada saya, Anastasia Diva, sebagai CEO, dan ada Octavia Surya sebagai finance, ada Berlian Sabrina sebagai manager, ada Zara Salsabila sebagai marketing, ada Monica sebagai media, ada Hendrian Arya sebagai admin, dan ada Reni Riani sebagai warehouse-nya. Lanjut, Mon. Dan untuk menu yang ditampilkan saat ini adalah kesepakatan yang kita ambil di awal, Miss. Jadi beberapa ini adalah yang kemungkinan nantinya akan kita jual kepada masyarakat, namun sistemnya tidak langsung semua. Jadi mungkin untuk dalam satu pre-order akan ada 2 jenis makanan yang akan kami sajikan atau tawarkan kepada masyarakat. Tunggu, saya ada pertanyaan. Ini makanannya dibuat sendiri atau dibuatkan? Dibuat sendiri, Miss. Jadi kita produksi langsung. Oke, silahkan dilanjutkan. Lanjut, Mon. Dan untuk target serta minat pasar kita adalah semua kalangan. Kemarin yang lebih utamanya sebenarnya adalah teman-teman sekitar sini, dari yang seumuran kita terutama, atau teman-teman lain. Karena emang yang banyak membeli makanan-makanan seperti ini kebanyakan adalah dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Dan kita kemarin udah sempat dari menu-menu yang kita akan tawarkan nantinya, sebelumnya kita sudah mengadakan riset kecil-kecilan dengan menyebarkan link Google Form yang diisi oleh teman-teman terdekat khususnya, di mana mereka lebih memilih untuk membeli makanan cepat saji, dan mereka lebih memilih untuk menikmati makanan yang berrasa asin, gurih, maupun pedas. Dan menggunakan sistem pengirimannya nanti kita akan menggunakan GoSend. Lalu kisaran harga yang akan kami jual nanti adalah kisaran 15.000 sampai 25.000, dan
nantinya kami akan menjaga kami akan memprioritaskan kualitas karena home industry ini banyak dipilih karena masyarakat yakin bahwasannya produksi rumahan itu kualitasnya akan lebih terjamin, terutama dikarenakan mereka tahu siapa penjual dari makanan tersebut. Begitu, Miss. Lanjut. Untuk strategi marketingnya, kita akan menggunakan kita melalui Instagram, Miss. Jadi mohon maaf sebelumnya saya belum menaruh akun sosial media kami di presentasi ini, tapi kami akan menggunakan media Instagram nanti yang sudah kami buat di @lunch.ly. Lalu kami akan menggunakan sistem pre-order yang nantinya akan dibuka setiap hari Kamis sampai Sabtu dan pengiriman di hari Minggu. Lalu kami menyediakan makanan yang banyak dicari oleh masyarakat umum seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan kami juga menawarkan harga yang sesuai dengan kantong masyarakat secara umum, lalu menggunakan sistem penjualan yang disertai dengan promo yang nantinya itu adalah strategi marketing kita di kedepannya. Lanjut, Mon. Ya, udah Miss sampai situ dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ana atas presentasinya. Mungkin saya langsung aja lempar ke teman-teman yang lain. Apakah ada saran atau pertanyaan yang ditujukan ke Anastasia dan teman-temannya yang lain? Silahkan. Kurang lebihnya nggak ada, Miss. Ya? Kurang lebihnya nggak ada. Oke, baik. Ana, ini mungkin bisnis modelnya agak mirip dengan kemarin ya. Mundo, apa itu? Mande. Bundo, apa sih? Kemarin siapa itu yang Mande Denai. Mande Denai. Mirip dengan itu ya? Bisnis modelnya itu ya? Bojo Nusantara, Miss. Nama perusahaannya. Boja Nusantara ya? Bojo. Bojo. Boja. 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 Oh, Boja. Boja Nusantara. Sorry. Boja, Vin, Boja. Bukannya Bojo itu istri, masa istri Nusantara? Mungkin kurang lebihnya sama sih, Miss. Cuma bedanya mereka kan fokusnya lebih ke makanan lauk pauk ya, Miss. Mungkin yang kalau yang saya lihat saat ini ya dari apa yang apa namanya. Tapi kalau kita ini akan variatif, variatif, tapi tapi bergantian gitu loh, Miss. Jadi nggak monoton. Jadi misalkan minggu ini akan dessert, nanti minggu depannya kita akan menjual di 2 minggu ke depannya kita akan menjual makanan berat seperti itu. Oke. Tadi kan kisaran harganya kalau nggak salah 15 sampai 25.000 ya. Iya, betul. Itu kira-kira visible nggak dengan harga itu? Nggak terlalu kemurahan itu? Kemarin kita udah sempat ngitung-ngitung, Miss. Insya Allah kalau untuk harga segitu enggak, karena kebetulan apa yang kita tawarin emang yang banyak di pasaran pun yang harganya juga segitu, Miss. Kita juga ngikutin kebetulan. Nah, mungkin concern saya adalah karena kan ini sifat model bisnisnya sama dengan yang tadi tuh yang minuman susu ya. Kompetitornya banyak dan bisnis model yang sama itu juga banyak. Nah, yang membedakan perusahaannya Anastasia dengan yang lain ini apa kira-kira? Kalau untuk yang membedakan mungkin kita kan pertama target utama kita sebenarnya kan adalah teman sendiri, Miss. Dari teman sendiri itu kita udah beberapa kali, maksudnya udah ada ya beberapa yang kita kasih tester dan mereka approve gitu loh, Miss. Jadi mereka udah tahu kenapa mereka membeli makanan kita karena mereka udah tahu cita rasanya seperti apa. Lebih di situ. Berarti ini target pasarnya adalah teman-temannya ya, teman-teman yang dikenal.
target awalnya adalah dari situ, Miss. Biar karena teman itu nantinya kan akan menyebar lagi kemana-mana gitu. Oke. Good enough, I think. Silahkan dilanjutkan, Natasha, dengan bisnis modelnya. Mungkin nanti dilengkapi dengan bisnis kanvasnya ya. Jadi revenue stream-nya, kemudian marketingnya nanti dikecilkan lagi, diniskan lagi konsepnya untuk bisnis plan berikutnya. Karena ini kan masih introduction ya, jadi harus di refine lagi selanjutnya. Baik, thank you very much Natasha atas presentasinya. Silahkan dilanjutkan. Mungkin dari saya cukup itu. Kalau ada tambahan dari teman yang lain, silahkan sebelum saya pindah ke kelompok yang terakhir. Baik, Miss. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Oke, nggak ada ya. Baik, terima kasih banyaknya Natasha. Silahkan kelompok yang berikutnya. Iya, Miss. Mana nih orang-orangnya? Lagi on proses nih, sebentar ya, Miss. Oke. Nadira, kira-kira berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Ini lagi macet, Miss. Macet di mana? Lagi di malam kok macet. Iya, lagi diproses sama temen, Miss. Bentar ya, Miss. Oke ya, yang cepat ya. Iya, Miss. Malam ini kalian ada kuliah lagi? Enggak, Miss, kalau saya. Nggak ada, Miss. Tidak ada, Kosong. Miss. Nggak ada, Berakhir Miss. ini, Miss. Langsung tidur, Miss. Berarti hanya beberapa orang aja yang ada kuliah malamnya ya? Iya, Miss. Iya, Iya, Miss. Miss. Gitu. Tahun depan mungkin kalian sudah bisa mulai itu kali ya? Offline class. Kembali ke kampus. Demi apa, Miss? Seriusan, Miss. Seriusan, Miss? Harapannya sih Saya gitu, Miss. pesimis loh, Miss. Saya pesimis. Offline. Apa, Miss? Tadi nggak kedengeran, Miss? Nggak pesimis kalau tahun depan offline class. Luar biasa ini dari banyak banget gamenya. Ini game atau apa ini? Pengisi boring sih. Music, shading, media, database, WhatsApp. Maaf ya, Miss. Dari laptop nggak bisa, Miss. Jadi pakai HP-nya teman.
kita membacanya ini miring juga. Oh enggak. Baik, silahkan kelompok 4. amansora.co. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam di sini. Maaf sebelumnya ada kendala dalam penayaan stream. Bisa langsung di next. About promises. Promise hadir untuk mempersembahkan minuman kekinian dengan bahan-bahan alami yang akan diproduksi sebaik mungkin, didampingi dengan harga yang relatif terjangkau. Promise juga merupakan brand utama kami yang kami yakini mampu untuk menembus pasar dengan menembus berbagai kalangan. Jadi market pasarnya nggak melulu mungkin di usia yang remaja atau di usia yang udah kerja gitu, tapi ke semua kalangan. Selain pengemasan yang dirancang secara unik mungkin, dimulai dari kemasan botolan minuman hingga desain dari botol tersebut. Promise memiliki varian rasa mulai dari non-coffee hingga fresh drink. Tapi kami lebih akan concern ke kopinya, imbang sih. Tergantung nanti kami aja bisa ditunggu. Tujuan dari Promise itu sendiri dengan menyiapkan dengan berbagai menu yang menarik, juga ingin lebih memperkenalkan kualitas dari bahan-bahan kopi khas Indonesia dan ingin menunjang persaingan pasar dengan hasil karya anak milenial. Untuk mempermudah pembelian, Promise juga akan kami hadirkan dalam situs GrabFood. Bisa di next. Visi misi. Visinya yaitu berbagi pengalaman dalam menyediakan minuman favorit masyarakat Indonesia yang terbaik untuk siapa dan di mana saja dengan harga yang sangat terjangkau dan tentunya akan selalu menjaga kualitas, rasa, serta proses higienis dengan sumber daya manusia yang profesional. Misinya yaitu yang pertama ada memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen dalam menyajikan kopi dan menu minuman yang ditawarkan dengan bahan-bahan terbaik Indonesia dengan didampingi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada menciptakan bisnis konsep milenial dengan modal terjangkau. Yang ketiga ada menghadirkan minuman yang inovatif dan kreatif serta aman dikonsumsi untuk semua kalangan. Next. Untuk logonya sendiri, kita punya logo ini. Sementara ini merupakan logo visual dari produk peluncuran pertama kita, yaitu yang akan lebih concern ke minuman. Untuk logo perusahaannya sendiri itu akan berbeda dari logo brand karena masih on proses, jadi belum bisa disambung dulu ya Miss. Next. Tadi kayak ada yang kelewat tuh, yang bagian struktur sama itu Bibar ya. Ya, sedikit dulu. Struktur proyeknya sendiri, kami punya CEO. CEO-nya ada Azra Mahira, kemudian ada manajernya yaitu saya sendiri, saya Rumisa. Setelah itu di bawahnya kita punya staf keuangan sekaligus yang memegang seluruh keuangan, yaitu ada Salsabila, terus di bagian produksi ada Nadira, di bagian desain ada Madeline, kemudian administrasi sosial media kita punya Adina Nugroho, sedangkan administrasi inventory kita punya Nadira. Next ke bagian yang job desk, penjelasan untuk CEO itu sendiri.
dia merupakan sosok yang menentukan kemana arah jalannya suatu perusahaan. Jadi yang akan mengontrol keseluruhan perusahaan ini, dia pengen lebih concern kemana, ngambil keputusan gimana, itu dipegang oleh CEO. Kemudian manajer, dia yang memimpin operasional pelaksanaan dalam sehari-hari. Keuangan, dia yang merencanakan, mengatur, dan juga mengontrol arus kas perusahaan. Serta kalau misalkan kayak ada membeli produk, bahan baku, itu juga di bawah kendali keuangan. Kemudian ada admin sosial media dan inventory yang tugasnya mengelola sosial media yang berhubungan dengan pemasaran produk dan mencatat stok keluar masuk produk. Itu untuk yang di admin inventory. Selanjutnya ada bagian desain. Desain ini dia yang memberikan tampilan gambaran visual produk yang dibuat semenarik mungkin. Jadi kan kalau misalkan emang lihat produknya, kalau lihat pasar pasti banyak banget dong saingannya, nggak mungkin kita aja yang jualan produk minuman botolan. Jadi gimana caranya si tim yang ngedesain ini dia bikin penampilan visual yang semenarik mungkin, gimana biar bisa menarik konsumen. Yang terakhir ada bagian produksi. Bagian produksi ini dia adalah bagian yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan hingga finalisasi produk. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan sama Nadira soal produknya atau masalah itu sendiri toh. Melanjutin dari kasonya, kita perkenalan Amansora-nya sedikit. Nah, kalau nama dari perusahaan kita Amansora itu adalah singkatan dari nama-nama kita di kelompok 4. Nah, Amansora itu merupakan sebuah small corporation yang bergerak di bidang konsumsi dengan nama brand Promise nih, dengan harapan kehadirannya akan membawakan hasil yang memuaskan untuk penjual dan pembeli dan akan terjual sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Next. Target pasar. Sasaran penjual meliputi semua kalangan, tergantung dengan menu pilihan yang akan konsumen order dan menyesuaikan dengan minuman apa yang mereka butuhkan. Kemasan produk nantinya akan didesain menggunakan bentuk yang menarik, mudah dibawa, dan tentunya dengan kualitas botol minuman dengan standar SNI agar lebih aman. Nah, itu dia kurang lebih tentang, kalau soal logo tadi udah dijelasin ya, Kak? Coba dijelasin yang bagian menunya, mungkin di slide yang menu. Oh iya, menu belum tadi. Nah, di menu kita ini sebenarnya ini kayaknya yang ditayangin sama teman kita ada kesalahan sedikit, karena di menu Promise sendiri tuh kita punya tiga varian. Itu kayak ada coffee, non-coffee, sama fresh drink. Dan di coffee ini dan semua bahan yang kita jadikan minuman ini adalah hasil dari homemade, di mana kita juga punya alat kopi espresso untuk lebih mendukung produk yang akan kita jual. Nah, ini menu-menu dari Promise. Next. Oh ya. Kayaknya udah sekian dulu presentasi dari kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya tadi Nadira dan Sonya ya. Iya, Miss.
Kalau boleh kembali ke halaman awal, tadi saya ingin lihat halaman awalnya. Jadi Aman Sora ini nama dari company ya? Iya, Miss, betul. Nama dari brandnya apa? Nama dari brand produk apa namanya? Promise. Promise. Iya. Promise. Iya. Promise. Oke. Kemudian jualan Promise ini adalah minuman. Iya, Mas. Hubungannya kira-kira Promise dengan minuman itu kira-kira kalau dia dipersonalitikan itu di mana ya? Jadi gini, Miss, kan kalau kita lihat sekarang tuh banyak banget coffee shop kayak brand utama mereka misalnya Kopi Kenangan, Janji Jiwa, kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau kenapa kita ngambil Promise? Promise itu nanti kita bakal buat desain di botolnya itu dengan quotes gitu, Miss. Nah, kan kalau misalnya Kopi Kenangan itu ada kenangan mantan, terus mereka buat quotes di botol minumannya itu. Nah, kalau misalnya dari Promise sendiri, kita bakal buat quotes, dan quotes di setiap botol tuh bakal berbeda. Terus nanti contohnya, misalnya promise me for never let me alone gitu. Nah, meaning dari situ tuh banyak, selain misal meaning dari situ untuk guyonan atau bahan bercandaan, di situ maksudnya ada meaning tersendiri bahwa setelah botolnya diminum, jangan dibiarkan diletak di sembarang tempat, tapi throw me to the rabies, misalnya kayak gitu, Miss. Jadi lebih ada ada meaningnya tersendiri gitu, Miss. Oke, Nadira. Kalau dari saya mungkin ada 3 hal. Pertama ya buat perusahaan dan brand Promise ini, pertama adalah saya minta kalian untuk bikin bisnis kanvasnya ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin ini sekedar Anda perhatikan baik bahwa kalian ini memasuki bisnis yang sudah banyak, tadi itu udah 2 perusahaan yang hampir melakukan bisnis model yang sama. Nah, kalian harus bisa positioning, menjadikan perusahaan Anda ini dengan brandnya ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan mereka, karena mereka jadi kompetitor. Itu kedua. Kemudian yang ketiga dari saya adalah yang harus dilihat juga adalah nanti pricingnya seperti apa. Apakah ini harganya berapa nih per botol nanti? Per botol atau per gelas? Per Nadira? botol, Miss. Kita jualnya Per per botol. botol. Ya. Harganya berapa per botol? Nah, jadi kita jualnya itu ada 2 ukuran, 250 sampai 450 ml, Miss. Jadi kita harganya itu kita buka dari harga 15.000 sampai 20.000. Oke. Untuk teman yang lain ada saran nggak buat Mbak Nadira ini dan Mbak Sonya? Tidak ada? Mau nanya kalau pengirimannya itu gimana ya? Oh iya, silahkan dijawab. Kalau pengiriman itu tadi kita ada di About Promise kan ada untuk mempermudah pembeli, Promise juga akan kami hadirkan di situs GrabFood gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya target kita perseorangan di kelompok itu ada targetnya berapa yang bakal kita jual. Tapi kayak kalau misalnya ada yang order dari sosial media, itu bisa by GrabFood gitu. Oh, jadi udah di stok gitu berapa botol dari setiap varian, terus tinggal shipping aja kalau misalnya yang beli. Sebenarnya kita untuk menghindarin rasa itu supaya tetap segar dan masih fresh, kita nggak nge-stok jadi kita tuh di mana mereka mesen di situ kita langsung buat, terus kita langsung langsung kalau misalnya mereka GrabFood kita langsung kirim gitu. Keren. Cuman konsiderasinya komitmen waktu aja sih. Takutnya sibuk kuliah segala macam. Tapi keren. Semangat. Terima kasih. Oke, ada lagi dari teman yang lain?
Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak buat Nadira dan Sonya atas presentasinya. Dan kalau ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin mengakhiri kelas malam ini dengan ucapan terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Nanti kalau misalnya teman kalian ada yang tidak bisa mengikuti dari awal, akan diposting videonya di YouTube. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak. Have a good night and see you next week ya. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you very much. Assalamualaikum.